warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun Mimin mohon tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Helmi yang datang ke Jakarta untuk menemani Siska menyelesaikan segala masalahnya. Dan Siska yang ditemui oleh Helmi pun menolak permintaan Helmi agar kembali kepadanya. Siska sangat meyakini kalau Leo masih hidup. Dan ternyata memang Leo belum meninggal. Leo selamat dari kecelakaan pesawat itu. Namun Leo saat ini menunda kepulangannya ke Jakarta demi melihat situasinya dulu. Leo ingin melihat kalau Tante Marissa akan berdamai dengan Siska, karena inilah yang Leo inginkan. Meski sudah tahu kejadian yang sebenarnya, namun Leo masih menahan untuk tidak menemui Siska dan anaknya. Namun cerita ini adalah prediksi Mimin semata yang Mimin himpun dari kacamata plus minus Mimin. Dilihat dari episode yang lalu di mana diceritakan kalau Leo mengalami kecelakaan pesawat dan Siska pun mengalami goncangan yang sangat hebat, sehingga Siska harus masuk rumah sakit dan harus operasi sesar atas janin yang dikandung Siska. Siska harus melahirkan secara prematur. Johnny dan Chris yang mendampingi Siska di rumah sakit pun merasa kebingungan untuk menandatangani surat perjanjian operasi atas Siska. Akhirnya Johnny menghubungi Tante Monik dan mengabarkan kepada Tante Monik kalau Siska harus dioperasi. Mendengar Siska yang akan dioperasi, Tante Monik pun sangat kaget dan shock atas berita ini. Dan juga Tante Marissa yang saat itu satu mobil dengan Tante Monik pun merasa kaget. Dan Tante Marissa menyesali perbuatannya yang selama ini tidak mengakui janin yang dikandung Siska itu adalah cucunya. Padahal janin ini adalah keturunan Leo satu-satunya. Dan saat ini Tante Marissa berpikir bahwa Leo sudah meninggal. Tante Marissa dan Tante Monik pun akhirnya ke rumah sakit untuk menandatangani surat perjanjian operasinya Siska. Sementara itu di tempat yang berbeda, Helmi yang sedang menunggui ibunya di rumah sakit. Rupanya ibunya Helmi ini sedang mengalami koma dan belum juga pulih. Helmi pun sangat sedih melihat keadaan ibunya. Helmi teringat waktu mereka bahagia dulu dan ketika ibunya menyuruh agar Helmi menikahi Siska untuk balas dendam kepada Pak Diki. Dan Helmi pun menyesali perbuatannya kepada Siska yang tak bersalah. Sementara itu Siska menjalani operasi di ruangan operasi. Dan akhirnya janin Siska pun dapat diselamatkan. Di scene yang berbeda, Tante Marissa sangat depresi atas kehilangan Leo. Tante Marissa menangis sedih memikirkan Leo anak satu-satunya yang saat ini sudah tiada. Dan Tiara pun mendekati Tante Marissa dan bertanya kepada Tante Marissa ada apa sehingga Tante Marissa sangat sedih. Tante Marissa yang lagi shock ini pun marah tanpa alasan kepada Tiara dan mengusir Tiara dari rumahnya. Ia menyesal karena selama ini menuruti apa kata Tiara sehingga ia membenci Siska. Padahal Siska sedang mengandung anak Leo dan ini adalah keturunan Leo satu-satunya. Siska pun masuk ke kamar Leo dan Tante Marissa pun masuk ke kamar Leo dan Siska sambil memeluk bajunya Leo. Tante Marissa menangis memikirkan nasibnya dan kini sudah ditinggal
ditinggalkan oleh Leo. Dan di tempat yang berbeda, Helmi melihat siaran televisi kalau ada pesawat yang jatuh dan ia melihat Siska berada di sana. Helmi pun memastikan kalau yang kecelakaan itu adalah Leo. Helmi akhirnya memutuskan untuk datang ke Jakarta menemui Siska dan mendampingi Siska melewati masa sulitnya. Sementara itu Tante Monik pun menyerahkan cincinnya Leo kepada Chris. Tante Monik ingin Chris yang menyimpan cincin itu. Namun Chris merangkai cincin itu dan diberikan kepada Siska untuk kenang-kenangan Siska kepada Leo. Dan Tiara yang melihat kejadian ini dari luar pun sangat bersedih. Namun rupanya Siska melihat kehadiran Tiara. Siska pun memanggil Tiara agar masuk ke kamarnya Siska. Dan Tiara mengatakan kepada Siska dan Chris agar mereka berdua berdamai lagi dan menyelesaikan masalah mereka. Dan di scene selanjutnya juga terlihat Siska dan Tante Monik sangat bersedih sekali dengan nasibnya Siska ini. Tapi tidak lama datanglah Dokter Pori dan Pak Diki untuk menjenguk Siska. Pak Diki mengatakan kepada Siska kalau ia sangat menyayangi Siska dan siap untuk menjaga cucunya. Namun Tante Monik mengatakan kepada Pak Diki bahwa ini sudah terlambat karena selama ini Pak Diki tidak pernah memikirkan anak-anaknya. Yang ada di pikiran Pak Diki adalah Dokter Pori. Dokter Pori yang punya siasat jahat dan pura-pura baik ini merasa kesal dengan ucapan Tante Monik. Dan Dokter Pori pun mengatakan kepada Tante Monik kalau Tante Monik jangan mengurusi rumah tangganya lagi karena Tante Monik adalah masa lalunya Dokter Pori. Tante Monik yang memang tidak mencintai Pak Diki lagi pun mengatakan kalau ia tidak memikirkan Pak Diki lagi. Hubungannya dengan Pak Diki adalah hanya demi anak-anak saja. Dan Tante Monik mengatakan kalau Pak Diki adalah sampah baginya. Dan di scene selanjutnya akhirnya Siska dan Tante Monik pun melihat bayi Siska yang ada di ruang inkubator. Tante Monik menguatkan agar Siska tetap kuat demi bayi mereka nantinya. Dan Siska pun sangat bersedih karena bayinya harus hadir masih kecil tapi tidak tahu siapa ayahnya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin mohon tekan tombol subscribe. Karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.